warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Nida Barokah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 akan memaparkan sedikit inovasi saya untuk tugas sistem informasi manajemen. Nah, berikut ialah yang akan sedikit saya paparkan penjelasannya, yaitu tentang Magic Lab, transformasi dengan AR. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pembahasan yang akan saya ulas. Yang pertama, yaitu tentang definisi Magic Lab. Kedua, mengenal Magic Lab. Ketiga, tahapan transformasi digital dengan AR. 4. Manfaat transformasi digital dengan AR. 5. Tantangan transformasi digital dengan AR. Dan 6. Case study atau Magic Lab dalam pendidikan. Definisi Magic Lab. Dapat kita ketahui bahwa augmented reality atau singkat dengan AR merupakan suatu teknologi yang menggabungkan antara elemen digital dengan dunia nyata, yang mana menciptakan pengalaman yang interaktif dan memperkaya suatu persepsi pengguna terhadap lingkungan fisik mereka. Dalam hal ini dapat melalui suatu informasi digital seperti gambar, video, ataupun data yang nantinya ditambahkan ke pandangan dunia nyata melalui suatu perangkat seperti halnya smartphone, tablet, ataupun kacamata AR. Selanjutnya yaitu mengenal Magic Lab. Magic Lab merupakan suatu perangkat AR canggih yang memberikan pengalaman imersif dengan menggabungkan antara dunia nyata dan digital. Sedangkan untuk teknologi Magic Lab tersendiri, Magic Lab memanfaatkan teknologi yang mutakhir, termasuk pemindaian spasial, pemrosesan visual, dan pelacakan gerakan yang canggih. Untuk tahapan transformasi digital dengan AR memerlukan beberapa tahapan, yaitu antara lain 1. Tahap pertama, melakukan penemuan. Dalam hal ini perlunya untuk memahami suatu potensi AR baik dalam hal bisnis dan menentukan kasus pengguna yang tepat. Kedua, melakukan perancangan di mana dalam hal ini perlunya membangun pengalaman AR yang menarik dan fungsional, termasuk desain antarmuka dan konten. Tahap ketiga, melakukan suatu pengembangan di mana pengembangan aplikasi AR menggunakan platform Magic Lab dan integrasi dengan sistem lainnya. Tahap keempat, melakukan penerapan aplikasi di mana menerapkan solusi AR, pelatihan pengguna, dan pemantauan kinerjanya. Terakhir, tahap kelima yaitu evolusi. Dalam hal ini guna untuk melakukan iterasi, peningkatan, dan optimasi berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologinya. Nah, untuk manfaatnya dapat kita ketahui bahwa transformasi digital dengan AR dapat untuk meningkatkan produktivitas, di mana AR dapat membantu pekerjaan berbagai industri serta meningkatkan efisiensinya dan aktivitas. Seperti contoh, seorang teknisi ketika memperbaiki mesin dapat menggunakan perangkat AR untuk dapat mengakses instruksi dengan cepat dan mudah. Kedua, memberikan suatu inovasi produk dan layanan, yang mana AR dapat mendorong suatu inovasi dengan memberikan peluang untuk menciptakan produk dan layanan baru. Ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Hal ini dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman mencoba pakaian dan produk lainnya secara virtual. Hal ini memungkinkan pengguna melihat penampilan produk sebelum membeli dan dapat memberikan suatu informasi yang interaktif serta menarik. 4. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. Hal ini seperti membuat pelatihan yang mendalam bagi karyawan untuk mempelajari keterampilan dan prosedur baru, serta dapat menciptakan
menciptakan lingkungan simulasi yang relatif untuk pelatihan dan pengembangannya. Untuk tantangan transformasi digital dengan AR sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti halnya yang pertama, terkendalanya suatu biaya. Untuk pengembangan dan penerapan AR, ini memerlukan suatu investasi yang signifikan. Namun, untuk aplikasinya masih tergolong baik jika hanya diaplikasikan menggunakan perangkat seperti handphone dan tablet dan lain-lainnya, berbeda dengan menggunakan kamera AR-nya. Kedua, kompatibilitas, yang mana untuk memastikan perangkat AR dapat kompatibel dengan sistem dan perangkat lainnya. Ketiga, yaitu keamanan. Demi kenyamanan pengguna, maka keamanan data pengguna akan dijaga karena dalam hal integritas sistem AR sangat penting. 4. Pengalaman pengguna. Dalam hal ini dapat memberikan pengguna pengalaman AR yang nyaman dan intuitif bagi pengguna adalah kunci sukses dalam pembentukan aplikasi. Selanjutnya yaitu case study atau magic lab dalam pendidikan. Tak hanya berkaitan dengan bisnis dan lainnya, magic lab juga dapat berperan dalam halnya bidang pendidikan. Salah satunya yaitu yang pertama, pendidikan imersif. Magic lab dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar interaktif dan imersif, sehingga para siswa tidak merasa bosan dan dapat berinteraktif dalam pemahaman pembelajarannya. Kedua, dalam pembelajaran visual, AR memungkinkan siswa untuk belajar tentang berbagai topik dengan visualisasi 3D yang menarik, yang mana siswa dapat memiliki imajinasi langsung dari yang dipelajari, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dan mengerti. Ketiga, kolaborasi, di mana nantinya Magic Lab AR dapat memfasilitasi pembelajaran di mana kolaboratif dengan memungkinkan siswa untuk belajar bekerjasama dalam lingkungan virtual. Nah, untuk pengoperasiannya simpel sekali, yaitu login ke perangkat Magic Lab. Pilih kategorinya mau menggunakan yang mana, arahkan kamera ke suatu objek. Setelah selesai, objek akan terlihat lebih visualnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.